Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, sudah jam 9. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di web kedua sesi 6. Sebelumnya saya absen dulu ya. Dengan Mbak Meta Yolanda. Hadir, Bu. Ya. Silakan Mbak, dari kelas. Saya Meta Yolanda, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis UT Batam, Ibu. Dari Batam. Iya, benar, Bu. Oke, terima kasih. Selamat Ibu. pagi Mbak Meta. Pagi, Ibu. Oke, selanjutnya dengan Mas Koirudin Alwi. Selamat pagi, Bu. Saya Ruden Alwi dari Jakarta, kelas 116 dari Prodi Administrasi Bisnis. Selamat pagi Mas, maaf suaranya kecil. Gimana Mas? Saya Khairuddin Alwi dari UPTJC Yogyakarta, Oke, dari 116 ya? ya, jurusan 116 Prodi Administrasi Bisnis. Ya, baik. Makasih Mas. Ibu sama-sama. Oke, selanjutnya dengan siapa nih? Tiara Putri Disa dari kelas berapa ya Mbak? Oh, belum ada. Dengan Mbak Eris Eladita. Hadir, Bu. Dari kelas 37 UT Kelas Semarang. 37. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan Mbak Syifa Dwi Maharani. Hadir, Ibu, dari UPBJJ Jakarta, kelas 116. Kelas 116. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya dengan siapa ini? Mbak Mufti. Hadir, Ibu. Mufti Faisal Amir. Oh, dengan Mas Mufti ya? Oh, sorry, maaf ya. Dari kelas berapa Mas? Dari kelas 37. 37. Ya. Baik, terima kasih Mas. Ini suaranya kecil sekali. Sebentar ya, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ibu, izin, Bu. Ya, dengan Mbak siapa? Mbak Siska. Ya, Siska Wulandari. Dari kelas berapa Mbak? 116, Ibu. 116 Mbak Siska. Terima kasih Mbak waktunya. Sama-sama, Ibu. Ibu izin. Aku Anissa Mutmainah. Maaf, dengan siapa? Anissa Mutmainah. Oh, Mbak Anissa.
Iya. Mbak Anissa. Kelas Dari kelas berapa, 116. Mbak? 116, Ibu. 116, baik. Terima kasih. Izin, Ibu. 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 Izin, Bu. Ya, selamat pagi, Mbak Ananda Rizky. Saya dengan Eva, Ibu. Dengan 116, Bu, Ananda Rizky. Dengan siapa, maaf? Ananda Rizky kelas 116, Bu. Ananda Rizky 116. Betul, Bu. Izin, Ibu. Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bu. Izin, Ibu. Saya Dinda Putri dari kelas 37. Eva Cindy. Eva Cindy, Sebentar. Bu, dari kelas 116. Eva Cindy 116. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Mbak Eva. Iya, Bu. Saya Charlie, Bu, dari 118. Selamat pagi, Mbak Sherly. Iya, Bu. Sehat-sehat, Mbak. 118, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya Rahma Alia, Bu, dari kelas 116. Sebentar. Dengan Mbak siapa? Mbak Rahma, Bu. Rahma Alia. Ya. Izin, Bu. Izin, Bu. Rahma Alia dari mana tadi, Mbak? Maaf, Mbak. 116 ya, Mbak? 116, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Selanjutnya Bu. dengan Saya Dinda. Dinda Putri. Mbak Dinda Putri. Iya, Bu, dari kelas 37. Mbak Dinda, oke, baik. Terima kasih, Mbak Dinda. Izin, Bu. Saya, Bu. Saya Puspa Setianingrum, Bu. Ya, Puspa Setianingrum dari kelas 116. Mbak Puspa. Setianingrum. Persisten. Oke. 16 ya, Mbak ya? Izin, Bu. Saya Iya, Bu. Terima kasih. Putri Indiana Dewi dari kelas 116. Putri Indiana Dewi. Terima kasih, Mbak Putri. Iya, Bu. Ibu, saya Elita, Bu, Ya, Mbak dari Elita kelas dari 116. 16, baik. Terima kasih, Mbak Elita. Bu, saya, Bu. Bu, saya Bu Nabila Nurul Huda dari 118. Nabila Nurul Huda. Bu, saya Putri Khadijah. Baik, sebentar. Terima kasih, Mbak Nabila. Selanjutnya dengan Mbak Putri Khadijah. Putri Nadijah. Putri Khadijah, Bu. Oh, Hadijah. Dari kelas 118. 18. Makasih, Mbak. Ya. Saya, Bu. Ya, dengan Mbak siapa? Ira Purwaningsih. Ira Purwaningsih dari 118. Terima kasih, Mbak Ira. Bu, saya Yesana, Bu. Oke, Mbak. Siapa? Yeshana Anggrairani ya? Iya, Bu, dari kelas 37. Selamat Oke, pagi, terima Bu. Selamat pagi. Saya Komang Oktiana dari kelas 116. Terima kasih. Pagi, Bu. Selamat pagi. Saya Hairunida dari kelas 37. Hairunida dari 37. Oke. Halo Ibu, saya Kirdayani dari kelas 37. Kirdayani Iya, Bu. dari kelas 37. Oke. Terima kasih, Mbak. Pagi, Bu. Saya Selamat pagi, Mbak Dina Mentari. saya Dinda Mentari dari kelas 118.
Oke, selanjutnya ada lagi yang belum di absen? Saya Cindy Agustin dari kelas 37. Siapa Mbak? Maaf. Cindy Agustin dari kelas 37. Cindy Agustin. Iya. Terima kasih Mbak Cindy. Sama-sama, Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi dengan Mbak Almira. Ya, dari kelas 118. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih. Pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Pepe Nuriani. Iya, saya dari kelas 116. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, ada lagi yang belum di absen? Oke, kalau gitu saya mulai saja ya. Untuk web kedua ini kita masuk di materi sumber data, teknik pengumpulan data, dan sumber bias data. FSAB 4308, metode penelitian bisnis. Oke. Capaian belajarnya tujuannya adalah untuk menjelaskan sumber data yang akan digunakan. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa juga dapat menjelaskan teknik pengumpulan data. Sebentar. Dengan Mbak siapa ini? Oke, selanjutnya diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan teknik pengumpulan data, kemudian dapat menjelaskan sumber bias dalam pengumpulan data, dan dapat menentukan metode pengumpulan data yang tepat untuk penelitian Anda. Pada pendahuluan, modul membahas sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data itu juga bisa berupa survei, wawancara, observasi, dan studi kasus. Dalam pendahuluan juga akan diterangkan mengenai pentingnya etika dalam pengumpulan data, serta sumber bias data dan cara mengatasinya. Untuk sumber data itu sendiri, ada data primer, data sekunder, di mana data primer itu dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulannya itu dengan cara mengumpulkan pihak lain atau seperti laporan penelitian. Anda juga bisa mencari data-data publikasi, data statistik, atau data dari internet untuk menambah kelengkapan penelitian Anda nanti. Perbedaannya primer faktual dan original, sekunder hasil, interpretasi, dan analisis. Perbandingan data primer dan sekunder itu kita bisa lihat di sini. Untuk data primer, itu real time, sesuai kebutuhan dari peneliti. Terus data primer itu juga merupakan proses yang lebih lama dan cukup mahal biayanya. Waktunya, karena Anda benar-benar harus terjun langsung, lihat langsung, dan pakai proses, pakai waktu.
Tapi Anda akan mendapatkan hasil yang akurat dan minim dari bias. Sedangkan untuk data sekunder, data yang sudah lampau, cepat, dan murah. Anda bisa cari misalkan untuk penelitian terdahulu di perpustakaan, dari skripsi-skripsi yang sudah pernah ada, atau tesis-tesis yang sudah ada, atau Anda bisa download dimanapun sesuai dengan penelitian yang akan Anda ambil. Dan itu sudah disempurnakan karena sudah publish, namun ada mempunyai potensi bias. Dengan cara ini bisa waktu untuk penelitian Anda nanti. Sebentar. Untuk teknik pengumpulan data kuantitatif, Anda melakukan survei. Di mana survei itu adalah self-completed dan interview complete. Kedua, Anda melakukan observasi dengan cara tatap muka, online, atau pelacakan perilaku. Yang ketiga, dengan data kuantitatif, Anda melakukan eksperimen dan studi kasus. Berikutnya, Anda melakukan instrumen dengan cara membagikan kuesioner secara terstruktur. Selanjutnya, kita masuk ke teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik data kualitatif itu ada wawancara, terstruktur, semi, tidak struktur, dan mendalam. Selanjutnya ada fokus group discussion. Samping itu juga ada observasi dan analisis konten dan etnografi. Untuk etika dalam pengumpulan data, Anda harus memperhatikan satu, menjaga privasi dan kerahasiaan dari responden. Kedua, informal consent wajib. Ketiga, tidak memaksa partisipasi. Dan yang keempat, Anda tidak boleh melakukan manipulasi atau distorsi data. Itu harus diperhatikan ya. Selanjutnya ada sumber bias data. Sumber bias data itu ada 4. Bias responden, jawaban tidak jujur, social desirability bias, kemudian ada bias peneliti, itu prasangka, interpretasi subjektif. Yang ketiga ada bias instrumen, pertanyaan leading desain buruk. Sedangkan yang keempat ada bias sampling, sampel tidak representatif. Selanjutnya, strategi mengurangi bias. Di sini ada dijelaskan, gunakan instrumen valid dan reliable. Kemudian, Anda mencari sampling representatif. Dan ada juga yang dengan melatih pewawancara untuk netral. Dalam strategi mengurangi bias, ada juga namanya anonimitas dan kerahasiaan responden, yang tadi harus dijaga, dan triangulasi data dengan menggunakan berbagai sumber atau metode-metode yang ada. Kesimpulannya, data primer dan sekunder penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan harus sesuai dengan tujuan. Sedang etika wajib dijaga dalam penelitian, dan bias data harus dikenali dan diminimalisir. Sini ada tabel perbandingan data primer dan data sekunder. Dari aspek sumber, untuk data primer itu dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara wawancara, observasi, dan survei. Sedangkan untuk data sekunder,
Dari aspek sumbernya itu dikumpulkan dari pihak lain atau berupa kalian mendapatkan laporan dari perusahaan atau data-data yang sudah publish atau bisa cari database yang sudah ada. Selanjutnya, untuk dari aspek kelebihan dari data primer itu lebih relevan, faktual, sesuai tujuan dari penelitian Anda. Sedangkan untuk data sekunder, kelebihannya adalah Anda dapat memperoleh dengan cepat, murah, mudah, dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk perbandingan data primer dan sekunder juga ada kekurangannya. Dari aspek kekurangan, data primer ini memerlukan waktu dan biaya yang lumayan, serta memakan waktu, butuh banyak sumber daya. Sedangkan untuk data sekunder, kekurangannya adalah kurang spesifik, bisa ada bias atau tidak lengkap. Di sini ada diagram teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu terbagi dua, secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif itu yang tadi saya bilang survei, observasi, dan eksperimen. Sedangkan secara kualitatif itu berupa wawancara, FGD, observasi, dan etnografi. Oke, kita masuk ke pengolahan data dan analisis data. FSAB 4308, metode penelitian bisnis, sesi 6. Pencapaian yang diharapkan dari pembelajaran sesi 6 ini, diharapkan 1, mahasiswa dapat menjelaskan proses pengolahan data. 2, dapat menjelaskan teknis analisis data. 3, dapat mengolah data penelitian dengan benar. Dan 4, dapat menganalisis data penelitian secara tepat. Pendahuluan, data adalah aset penting untuk pengambilan keputusan. Setelah diperoleh data, maka dilanjutkan dengan mengelola data tersebut. Pengolahan data meliputi pengumpulan, pembersihan, editing, pengkodean, dan entry. Selanjutnya, dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut dengan cara meliputi itu deskriptif, inferensial, kualitatif, dan kuantitatif. Setelah analisis data, Anda wajib melakukan visualisasi data membantu untuk memahami pola dan hasil penelitian. Di sini ada diagram alurnya. Dari pengumpulan data, kemudian Anda saring data-data tersebut, dan dilakukan editing. Selanjutnya pengkodean. Pengkodean itu adalah sebagai contoh misalkan, variabel X1 itu motivasi kerja. Dan indikator, faktor intrinsik dan ekstrinsik. Misalkan X1 dan I1. Untuk intrinsik dan untuk ekstrinsiknya X1 dan I2. Jadi dikodekan nanti ya kalau misalkan sudah menemukan data dan variabel-variabelnya. Selanjutnya dari pengkodean dilanjutkan dengan entry data, menginput data-datanya. Dan lanjutkan ke transformasi, kemudian dengan tabulasi. Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif itu sendiri ada identifikasi tema dan pola, pengkodean data, yang tadi saya maksud dengan kata, kalimat, dan tema dikodekan. Terus ada penarikan kesimpulan iteratif. Terus triangulasi data dan atlas.ti. Halo? Ada yang baru bergabung?
Oke. Selanjutnya untuk analisis data kuantitatif, di sini ada statistik deskriptif, mean, median, modus, standar, deviasi. Terus ada statistik inferensial, di mana nanti akan ditemukan uji hipotesis, regresi, dan ANOVA. Untuk data kuantitatif juga diperlukan deterministik, yaitu berupa linear programming, transportasi, assessment, network planning, dan antrian. Kemudian di sini juga ada software SPSS, R, dan Python. Nanti akan ditemukan saat menganalisis data kuantitatif. Selanjutnya ada visualisasi data. Pada visualisasi data, itu terbagi ada 5 bagian. Ada histogram, bar chart, pie chart, scatter plot, diagram alur. Histogram itu adalah mendistribusikan data tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan bar chart, itu perbandingan antara kategori. Kategori motivasi, kategori X1, X2-nya apa, nanti dikategorikan. Kemudian langsung dilanjutkan dengan pie chart, itu proporsi. Dari pie chart itu lanjut ke scatter plot, yaitu hubungan antara variabel. Variabel X1, X2, dan Y itu apa. Terus dilanjutkan dengan diagram alur, yaitu proses dari penelitian itu sendiri. Contoh tabel analisis data sebagai berikut. Dari aspek tujuan, untuk data kualitatif, itu mendalam dan fenomena. Apa yang terjadi bisa disampaikan di penelitian Anda. Sedangkan untuk data kuantitatif, dilihat dari aspek tujuan, itu adalah mengukur dan menguji hipotesis. Jadi, apa yang Anda pilih judulnya nanti akan Anda ukur dan uji untuk menghasilkan apakah terjadi pengaruh signifikan atau tidak antara variabel X dan Y. Selanjutnya dari aspek metode, dilihat dari data kualitatif, perlu dilakukan wawancara, FGD, dan observasi. Sedangkan untuk data kuantitatif, aspek metode itu cukup dilakukan survei, eksperimen, dan statistik. Untuk lihat dari hasil, data kualitatif ini ada tema, konsep, deskripsi yang sangat mendalam untuk penelitian Anda. Sedangkan dari aspek hasil untuk data kuantitatif, Anda akan mendapatkan nanti angka, grafik, dan uji statistik dari penelitian ini. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengolahan data itu adalah proses penting sebelum analisis. Sesudah diolah datanya, analisis kuantitatif itu akan fokus pada kedalaman, pada pola, dan tema. Sedangkan untuk analisis kuantitatif itu akan fokus pada generalisasi dan statistik. Selanjutnya ada visualisasi data, yaitu meningkatkan pemahaman dari hasil. Dan dilanjutkan dengan validasi dan verifikasi yang sangat penting untuk keandalan hasil dari penelitian. Setelah Anda melakukan penelitian, Anda hitung statistiknya, Anda lihat hasilnya nanti, apakah ini valid atau tidak valid dari penelitian ini. Di sini ada contoh histogram data simulasi. Anda bisa lihat nilai dan frekuensinya. Berikut saya berikan contoh dari pie chart distribusi kategori. Di sini ada berapa persen? A, B, C, dan D.
Selanjutnya, saya lampirkan contoh untuk scatter pilot plot hubungan antara X dan Y. Ini nanti akan berguna untuk penelitian Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Kira-kira apa ada yang mau dipertanyakan? Untuk waktu, saya persilakan jika ingin tanya jawab. Selamat pagi, Bu. Saya Pepi. Selamat pagi. Ya, Ya, izin bertanya, untuk tugas 3 nanti kita membuat proposalnya tuh dari judul sampai hasil atau gimana ya, Bu? Maksudnya dari, ya di tugas 3. Dari pendahuluan sampai hasilnya atau bagaimana ya, Bu? sebentar. Untuk tugas 3 itu dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Berarti kalau Hasilnya sampai... tidak. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Maaf, Bu, izin bertanya lagi. Nanti kita pakai cover juga ya, Bu, dan daftar isi seperti itu ya? Pakai cover laporannya? Iya, Nah, laporannya. Mbak Pepi? Iya, laporannya. Iya. Oh, ya. Iya, Mbak. Oke, makasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Untuk tugas 3 nanti, yang perlu diperhatikan itu yang ada bab satunya, ada bab 2, dan bab 3. Isinya itu berupa cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 dilanjutkan dengan metode, selanjutnya ditutup dengan daftar pustaka. Seperti itu untuk tugas 3 nanti ya. Izin Ibu, Ya, silakan. eh, Dengan Mbak. boleh diulang lagi Bu tadi. Soalnya signalnya kurang bagus Bu. Penjelasan saya barusan ya. Untuk di tugas 3 nanti, itu isinya cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 itu pendahuluan, dilanjutkan dengan bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 itu merupakan metodologi, dan ditutup dengan daftar pustaka. Untuk tugas 3 cukup seperti itu. Maaf, sudah jelas Mbak? Maaf, Mbak siapa? Eva Eh, Cindy ya? Baik Bu, sudah jelas. Berarti nanti Bu untuk di tugas 3, apakah setelah dikirim ke e-learningnya ada ini lagi Bu, ada pengecekan seperti di Aril dia kan Bu, ada pengecekan di Driblit atau Turnitin. Kalau di metodologi penelitian, apakah ada seperti itu Bu? Tidak ada nantinya. Oh baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama.
Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Izin Bu, izin bertanya. Ya, dengan siapa? Maaf. Dengan saya Mufti Faisal. Oh, Mas Mufti. Iya, Mas Iya. Mufti. Izin bertanya Bu, buat yang data sekunder, saya masih kurang paham. Tadi kan kelebihan data sekunder itu kan jauh lebih murah, kemudian sudah dalam bentuk data yang sudah diolah ya Bu ya. Nah nanti kalau kita mau ngambil data sekunder, itu yang ditampilkan tuh hasil olahannya atau plug sama data-data mentahnya gitu. Oke. Untuk data mentahnya itu disesuaikan dengan penelitian saudara. Misalkan nanti Anda ngambil di PTA, itu tentang motivasi kerja dan kesejahteraan karyawan misalkan. Mempengaruhi apa enggak. Nah, itu hitungannya Anda real langsung dari lapangan. Sedangkan yang nanti diambil dari contoh sekunder itu, Anda misalkan untuk teori ahli atau pendapat siapa bisa Anda gunakan di penelitian Anda yang berhubungan dengan judulnya nanti ya. Tuh. Jadi data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti atau pengguna saat ini. Kemudian dan kemudian tersedia untuk digunakan kembali. Dari tesis yang judulnya sama dengan yang akan Anda teliti nanti, Anda bisa ambil teorinya siapa, bisa dipakai di penelitian Anda. Gitu, Mas. Penelitian terdahulunya, Mas. Halo, Mas Mufti. Oh, iya Bu. Berarti untuk data sekunder itu digunakannya dalam bentuk penguatan teori gitu ya Bu ya. Tapi Iya, untuk penguatan teori. penelitiannya tetap ke lapangan gitu ya, data primer. Iya, di lapangan. Oh iya, oke. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Ada lagi kira-kira Mas dan Mbaknya? Oke. Ada yang belum diabsen dari sini, teman-teman? Ada yang baru bergabung? Saya, Izin Bu. Bu, saya Bu. Dengan siapa? Saya Mega Nurlestari dari kelas 37, Bu. Mega. Mega Nurlestari dari kelas 37. Saya Windy Alfiandira Bu dari kelas 18. Nindi. Windy. Windy. Windy Bu. Windy. Dari kelas 118. 118. Oke, terima kasih Mbak Windy. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada Mbak siapa? Cikalia Septia Sahada. Cikalia.
Dari kelas Jadi kelas berapa, Mbak? 37. 37. Makasih, Mbak Cika. Ya, sama-sama. Oke, udah semuanya di absen ya berarti ya? Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, udah kali ya, tutup aja ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya tutup aja kali ya. Untuk pertemuan TUEP 2 ini. Dan absen sudah masuk semua. Kita sebelum tutup, saya izin foto dulu boleh ya? Tolong dibuka semua ya sebentar. Sudah? Sudah dibuka semua? Belum kayaknya nih. Belum lengkap. Satu, dua, tiga. Oke, ulangi sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Ada yang baru nongol. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jika ada yang mau ditanya, bisa langsung chat ke saya. Respon segera. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Sehat Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.